kembali lagi bersama aku, Maria Prilin di Fakta Edukasi. Balik lagi di tips edukasi. Kali ini kita pengen ngenalin sama kalian nih tentang Zettelkasten Method. Jadi, apa itu Zettelkasten Method? Nah, singkatnya, ini merupakan salah satu metode kita untuk bisa mengumpulkan informasi dan juga menggait itu menjadi suatu ide nih teman-teman. Hal tersebut tentu saja sangat dibutuhkan kan oleh pelajar dan juga para pekerja nih. Karena dengan adanya sistem tersebut, maka kita diyakini akan lebih produktif nih. Karena kita bisa menghubungkan informasi baru yang kita dapatkan dengan ide kita dan meng-create itu menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan sosial yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin kalian sedikit pusing ya gimana sih Kak caranya gitu. Tapi sebelum kita membahas tentang step-step apa aja yang akan dilakukan dalam Zettelkasten Method ini, aku pengen jelasin dulu sama kalian tentang sejarah gimana sih Zettelkasten Method itu bisa ada. Jadi, pertama kali Zettelkasten Method itu dikenalkan oleh Nikolaus Luhmann, yang merupakan seorang sosiologi dan juga seorang edukator dari Jerman. Nah, beliau sendiri menggunakan metode ini untuk memaksimalkan potensi karya tulis yang ia punya. Setidaknya dalam seumur hidupnya, Doi itu sudah mempublish lebih dari 60 buku dan juga lebih dari 600 jurnal. Wah, bisa kebayang ya teman-teman? Nah, metode ini menunjukkan bahwa dengan adanya cara atau teknik tertentu, ternyata kita itu bisa sangat powerful dan juga produktif dalam menulis ataupun juga mempublikasi tulisan-tulisan kita. Nah, tentu saja metode ini nggak hanya digunakan dalam hal tulis-menulis ya teman-teman, tapi kalian juga bisa memaksimalkan potensi kalian dengan metode ini sehingga kalian bisa menjadi manusia yang lebih produktif nih. Kali ini aku akan nge-reach out sama kalian gimana sih caranya supaya ini tuh bisa terimplementasikan gitu dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai seorang pelajar, mahasiswa, dan juga seorang pekerja nih. Cara pertama yang bisa dilakukan adalah take notes on go. Jadi artinya kalian setiap kali dapat informasi atau kepikiran sesuatu nih, kalian langsung tulis gitu. Setiap kali kalian ngebaca, baik itu berita, ataupun kalian ngedengerin podcast, ataupun kalian sekedar keinget aja gitu, tiba-tiba keide sesuatu, itu kalian langsung ambil kertas kalian dan simply langsung tulis itu. Kenapa teman-teman hal ini penting? Karena kecenderungan manusia itu lebih cepat gitu untuk melupakan sesuatu. Bahkan nih, kalian abis nonton video ini aja, kalau kalian gak catat hal-hal yang menurut kalian penting, itu kalian bisa cepat lupa. Oleh karena itu, coba deh untuk mencatat apapun yang terlintas di dalam otak kalian. Yang kedua adalah take your notes. Artinya apa nih? Jadi artinya kalian bisa mengkategorikan note-note yang tadi udah kalian ambil itu menjadi kategori tertentu. Nah, setidaknya ada 3 notes besar sebenarnya yang dikenalkan oleh Zettelkasten ini. Cuman ada 2 hal yang perlu kalian benar-benar kategorikan. Yang pertama itu adalah floating notes. Jadi apa itu floating notes? Floating notes itu adalah note yang kita dapatkan dari pemikiran kita sendiri atau kita nih tiba-tiba ngide aja gitu. Kayak misalkan, wah kayaknya dengan cara aku makan pakai sendok, aku bakal lebih cepat makannya. Nah, kalian boleh take notes itu gitu. Jadi apa yang terlintas di pikiran kalian. Yang kedua adalah literature notes. Nah, literatur notes itu adalah note yang kalian dapatkan dari hal yang kalian konsumsi. Misalkan contohnya kalian baca buku, terus tiba-tiba ada hal yang klub gitu dari buku yang kalian baca. Nah, itu kalian boleh take notes. Nah, itu bisa kalian kategorikan dalam literatur notes. Yang ketiga adalah ask questions and review. Jadi, apa yang dimaksud dengan hal ketiga ini? Setelah kalian tadi mengkategorikan nih kan note kalian, apakah itu literatur atau yang kalian dapatkan dari ide kalian sendiri, selanjutnya kalian boleh review hal tersebut. Nah, apakah note-note yang kalian ambil ini benar-benar bermanfaat nggak sih buat kalian? Kalian review lagi, kira-kira pengkategoriannya sudah tepat atau belum? Dan kalau memang hal tersebut dibutuhkan, maka kalian bisa menaruh notes tersebut di dalam permanent notes. Jadi permanent notes ini merupakan notes yang emang udah klub gitu di otak kalian, emang ini yang dibutuhkan dengan kategori tertentu. Nah, kenapa sih hal tersebut penting teman-teman? Karena kalau misalkan kita udah tadi taruh itu ke dalam permanent notes, itu artinya kita mengkategorikan informasi tersebut sebagai informasi yang penting dan akan kita butuhkan. Oke, misalkan nih, aku akan kasih contoh ya. Sekarang kan aku lagi dalam proses penyusunan proposal tesis. Nah, dalam proses tersebut mungkin aku mendapatkan banyak sekali kendala. Karena pertama, misalkan aku baca banyak banget literatur dan kadang hal tersebut bikin aku puyeng gitu kan. Bahkan aku nggak ingat gitu apa yang aku baca. Nah, dengan simply aku meng-take notes setiap hal-hal yang aku anggap penting, terus akhirnya di end of the day aku mengkategorikan hal tersebut, kira-kira ini hal yang aku butuhkan atau enggak. Hal tersebut sangat membantu gitu untuk aku progresif dalam aku menyelesaikan tugas aku sebagai mahasiswa S2.
Kalian sebagai pelajar dan mahasiswa juga dapat menerapkan hal tersebut disesuaikan dengan kegiatan kalian sehari-hari. Karena hal tersebut aku rasa sekarang tuh sangat bermanfaat ya untuk kita. Dan jangan bosan-bosan untuk terus mereview apapun yang kita lakukan teman-teman. Karena terkadang segala informasi yang kita peroleh tuh nggak benar-benar kita butuhkan. Jadi benar-benar harus dipilah karena kemampuan otak kita dalam mengingat informasi itu sebenarnya juga terbatas. Oke, gimana nih teman-teman? Seru banget kan pembahasan kita kali ini, dan semoga apapun yang disampaikan tadi itu bisa berguna ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa pula untuk share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa komen untuk ide-ide di video selanjutnya. Aku Maria Aprilin, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!